Video kali ini saya persembahkan untuk ibu bapak yang masih awam pengetahuannya di bidang perpajakan atau masih bingung apa perbedaan antara subjek pajak dan juga wajib pajak dalam konteks pajak penghasilan atau PPh. Jangan lupa untuk ditonton sampai selesai video ini. Assalamualaikum Sobat MTC. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada ibu bapak semua apa perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak dalam konteks pajak penghasilan atau PPh. Sebelum kita membahas materi tersebut, bagi ibu bapak yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi ibu bapak yang memiliki masalah perpajakan nih, baik pajak orang pribadi maupun pajak perusahaan, ibu bapak dapat berkonsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680. Atau misalkan ibu bapak ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga boleh. Ibu bapak dapat chat dengan saya melalui nomor WA di atas biar kita atur jadwalnya nih, kapan mau ketemu. Alamat kantor praktek saya saat ini berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Karangbangkot, Perempuan, di perumahan BTN Citra Persada, Nyamarai. Jadi ini alamatnya di dekat Desa Perempuan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke, baiklah, kali ini saya akan mengangkat topik apa perbedaan antara subjek pajak dan juga wajib pajak dalam konteks pajak penghasilan atau PPh. Video ini khusus saya persembahkan untuk ibu bapak yang masih awam pengetahuannya di bidang perpajakan, sehingga terkadang masih bingung nih dengan istilah-istilah yang sering digunakan dalam bahasa perpajakan. Baik, yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian dari subjek pajak. Dalam pengertian perpajakan, subjek pajak itu dibedakan menjadi dua bagian. Ada wajib pajak orang pribadi dan ada juga wajib pajak badan. Badan itu seperti PT, CVUD, firma, koperasi, yayasan, lembaga, dan seterusnya. Orang pribadi dan badan ini bisa berasal dari Indonesia, bisa juga berasal dari luar Indonesia atau warga negara asing. Pengertian subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki potensi untuk dikenai atau dipotong pajak bila yang bersangkutan memperoleh penghasilan. Apabila tidak ada penghasilan yang didapatkan, ya ngapain harus dipotong pajak? Subjek pajak itu dapat dilihat dari tempat tinggal atau keberadaan seseorang di wilayah Indonesia atau perusahaan yang didirikan di Indonesia. Mungkin gini, ada pertanyaan seperti ini. Apakah semua warga negara Indonesia yang lahir, tinggal menetap, dan berada di Indonesia merupakan subjek pajak? Jawabannya ya, mereka semua adalah subjek pajak yang akan dipajaki bila yang bersangkutan memperoleh penghasilan. Beda konteksnya dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Baik, yang kedua saya akan bahas mengenai pengertian dari wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dan telah memiliki NPWP. Untuk orang pribadi yang penghasilannya sebulan di atas 4,5 juta, maka wajib bayar PPh dan lapor SPT tahunan. Dan untuk perusahaan yang memperoleh keuntungan, wajib bayar PPh badan dan lapor SPT tahunan perusahaan dengan melampirkan laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca. Lalu bagaimana dengan orang pribadi yang terpaksa nih buat NPWP karena pinjaman uang di bank atau karena pengajuan pembelian rumah atau tanah dan seterusnya lah seperti itu? Maka bagi orang pribadi seperti ini wajib untuk laporan SPT tahunan sekalipun yang bersangkutan penghasilannya dalam setahun di bawah PTKP atau di atas PTKP. Telat atau tidak lapor SPT tahunan kena sanksi loh, Rp100.000. Dapat kita simpulkan perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak secara mudah, yaitu subjek pajak tidak ada kewajiban lapor SPT karena masih dalam konteks potensi dikenakan. Tapi wajib pajak dipotong
apabila punya penghasilan di atas PTKP. Sedangkan wajib pajak wajib lapor SPT tahunan baik memperoleh penghasilan setahun di atas atau di bawah PTKP. Itu dia video singkat kali ini, khususnya untuk ibu bapak yang masih awam pengetahuannya di bidang perpajakan, istilah-istilah perpajakan. Semoga video ini dapat mencerahkan dan menjadi pengetahuan yang baru bagi ibu bapak semua. Mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ibu bapak suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi ibu bapak yang ingin bertanya, punya pertanyaan, silahkan komen pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time the next video. Bye bye.